Bangsal 10 pintu dan satu bangunan tunggal hangus terbakar. Diskriminasi wartawan saat upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadirnya pada edisi Kamis 18 Agustus 2022. Bersama saya Dimpo Sinaga. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Musibah kebakaran melanda satu bangunan tunggal dan bangsal 10 pintu di Jalan Cendana, Samarinda, Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan titik api karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk dan minim titik air. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan relawan berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi di Jalan Cendana, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kamis siang. Kobaran api yang melalap satu bangunan tunggal dan bangsalan 10 pintu membuat warga panik. Para warga berupaya untuk menyelamatkan harta benda mereka. Petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api mengalami sejumlah kendala lantaran lokasi kebakaran berada di pemukiman padat dan minim titik air. Salah seorang warga yang berada di lokasi mengaku kobaran api pertama kali terlihat dari atap rumah bangsalan. Bangunan bangsalan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Apinya tiba-tiba kan api munculnya di atas, Pak. Ya, aku nggak tahu. Saat itu apa Bapak sedang ngapain, Pak? Aku kan datang mau kerja di situ, cuma belum sempat kerja lagi, baru nyampe itu. Dia api, dari dia aku bilang kok ada api. Mau gedor itu kapan mau lihat tuh api saja enggak bisa. Karena aku lari keluar lewat belakang dulu, nggak bisa juga. Ya sudah, tiba-tiba api sudah besar tinggi. Jam 11 ya di Jalan Cendana, tempatnya di Gang 12. Tapi tunggusan nih, banyak gang nih. Terus Gang 6 juga. Rumah yang terbakar itu ada rata-rata rumah kayu. Memang daerah rawan kebakaran di sini. Jadi membakar dua buah bangunan, bangsal isinya 10 pintu. Akibat musibah kebakaran tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat macet. Polisi lalu lintas disiagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan mengurai kemacetan. Sementara jajaran Polsek Sungai Kunjang berupaya mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Peringatan upacara bendera hari ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia di Kalimantan Utara pada 17 Agustus kemarin mendapat protes dari sejumlah wartawan. Protes itu dilakukan lantaran para wartawan dari media cetak, elektronik, dan online tidak diberi akses yang sama saat mengambil gambar pada kegiatan tersebut. Kronologi diskriminasi wartawan saat upacara HUT RI ke-77 bermula saat sebelum pelaksanaan upacara berlangsung, petugas Satpol PP menghampiri wartawan dan menegaskan agar pengambilan gambar hanya dilakukan dari sisi kiri panggung. Para wartawan tidak diperkenankan mendekat di area panggung utama. Instruksi itu pun diterima awak media. Namun saat upacara dimulai tampak beberapa orang mengenakan seragam instansi di lingkungan Pemprov Kaltara masuk ke area yang sebelumnya tak diperbolehkan panitia. Kejadian itu pun lantas menuai protes dari para pekerja media. Bahkan beberapa tanda pengenal alias ID card wartawan digantung di sekitar lapangan sebagai tanda kekecewaan. Kejadian tadi ini, kenapa kemudian kami tadi sempat komunikasi sama kepala dinas DSP, kemudian Satpol PP, karena yang bersinggungan langsung di lapangan dengan teman-teman dua stakeholder ini. Nah, terkait kejadian yang tadi, kami itu tidak mendapatkan informasi yang merata terkait penempatan pos teman-teman untuk bisa mengambil gambar. Saat dikonfirmasi perihal kejadian itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mempertanyakan pihak yang melarang wartawan. Gubernur Kaltara turut menyesalkan dan berjanji akan menegur bawahannya. Perlakuan untuk pers harus sama dengan perlakuan pers yang dari manapun asalnya itu. Ya, itu nanti saya akan tunggu nanti. Terima kasih Pak Gub. Terima kasih Pak Gub.
Untuk diketahui bahwa dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 ada ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1, yakni setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, perwakilan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND di Provinsi Kalimantan Utara menggelar aksi diam di depan Hotel Tarakan Plaza. Aksi diam tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap lambat menangani permasalahan jebolnya tanggul milik PT KPUC. Perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Provinsi Kaltara melakukan aksi diam yang dilakukan di depan Hotel Tarakan Plaza sebagai buntut dari permasalahan jebolnya tanggul milik PT KPUC. Dalam aksi kali ini beberapa perwakilan LMND Kaltara yang datang sengaja menutup mulutnya dengan lakban sebagai simbol yang menggambarkan diamnya pemerintah atau pihak terkait dalam menyikapi permasalahan tersebut. Ketua LMND Kaltara, Moh Aswan, menyampaikan tanggul yang jebol milik PT KPUC terjadi pada 14 Agustus dan pemerintah seolah berdiam diri, padahal dampak dari jebolnya tanggul itu dapat mencemari sungai di Malinau. Sejauh ini LMND Provinsi Kaltara terus memantau dan mengawal permasalahan tersebut, karena jika dibiarkan dampaknya akan semakin luas, tidak hanya di wilayah Malinau, namun wilayah Laut Kaltara. Melihat bahwa mereka diam-diam saja tidak mau bersuara dan berkomentar mengenai persoalan pencemaran yang ada. Dan kita dari tahun lalu sudah siap mengawal ini masalah sampai saat ini dan kita tidak pernah lepas. Dan mungkin bisa ditekankan juga persoalan pencemaran Sungai Malinau itu bukan masalah Malinau saja, karena air sungai ini itu mengalir ke KTT sampai ke laut. Meluas ya Bang ya? Ya, meluas. Jadi ini adalah permasalahan Kaltara. Yang kita khawatirkan adalah tambak-tambak masyarakat kita yang ada di hilir Sungai Malinau itu bisa terdampak juga. Air kemarin di Malinau sudah dipadamkan oleh PDAM. Jadi itu yang kita khawatirkan. Dengan kondisi saat ini, LMND Provinsi Kaltara berharap agar pihak terkait maupun pemerintah segera melakukan tindakan. Seperti diketahui sebelumnya, sempat beredar video diduga tanggul jebol milik PT KPUC mengalir deras hingga menggenangi akses jalan yang biasa digunakan warga. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Warga di 5 kampung pedalaman di Kecamatan Segah mengeluhkan kerusakan jalan penghubung. Jalan penghubung itu merupakan satu-satunya akses yang dimiliki masyarakat. Warga di 5 kampung pedalaman Kecamatan Segah merasa kecewa lantaran jalan akses satu-satu yang dilewati warga dan perusahaan tidak mendapatkan perbaikan. Saat kondisi hujan, jalan itu bahkan tidak dapat dilalui warga lantaran kondisinya yang berlumpur. Setelah sempat dilakukan mediasi antara 5 perusahaan tambang batubara dan 2 perusahaan kayu dengan pemerintah kampung, jalan penghubung 5 kampung di Kecamatan Segah kini mulai dilakukan perbaikan oleh perusahaan sekitar. Warga setempat Martin dan Pariansah kembali merasa kecewa sebab hanya ada 2 perusahaan saja yang memperbaiki jalan kampung, yakni PT Bar dan PT SPS, dari 7 perusahaan yang sepakat memperbaiki jalan. Kalau untuk perbaikan untuk gotong royong jalan sekarang ini, kalau nggak salah ada 5 perusahaan ya, 5 ya, 7 ada 7 perusahaan Pak. Jadi dari kesepakatan kemarin itu ada 7 perusahaan, tapi begitu kegiatan di lapangan ini kayaknya nggak sesuai sama kesepakatan yang ada Pak. Ini akses berapa kampung ini kalau menuju ke sana ini? 5 kampung Pak. Ada 5 kampung ya. Sebagai warga merasa kecewa enggak Pak? Ya merasa kecewa Pak. Merasa kecewa ya. Tetap nanti kita koordinasi lagi mungkin kepala kampung kan, perusahaan. Lebih bagusnya ya ini surat lah minimal kan. Warga akan kembali mencoba berkoordinasi dengan pihak pemerintah kampung untuk mempertegas kesepakatan kepada perusahaan yang tidak memiliki komitmen dan perbaikan jalan. Lalu Ridwansyah dari Berau melaporkan.
Jembatan penghubung di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi jembatan yang sudah rapuh ditambah beberapa tiang penyangga jembatan yang patah membuat pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati. Seperti inilah kondisi jembatan kayu yang berdiri di atas Sungai Muara Sambutan, Jalan HM Saleh Arsyad, Samarinda. Jembatan penghubung ini kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan terlihat beberapa pilar jembatan sudah ada yang patah dan beberapa kayu jembatan ada yang jebol. Ketua RT 24 Sungai Kapih, Bahtiar, menyebut kondisi seperti ini sudah lama dikeluhkan oleh warga. Warga terpaksa melintasi jembatan karena jembatan ini merupakan akses utama warga, baik untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan. Diketahui jembatan ini sudah berdiri sejak puluhan tahun silam. Namun hingga saat ini belum dilakukan perbaikan. Upaya untuk memperbaiki jembatan sudah digaungkan pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 2009, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Jembatan sekarang ini kan kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Untuk motor sih bisa aja, cuma kita harus berhati-hati dengan melewati jembatan sekarang ini. Karena kondisi jembatan yang sudah rapuh, yang sekian tahun dimakan usia, ya, jadi kita berharap jembatan ini harus dibangun dengan semaksimal mungkin. Kalau direncanakan sudah ada, memang tahun ini harus terbangun, tahun 2022 ini. Rencananya Agustus ini ya? Iya. Ini jembatan ini sudah berapa lama sih Pak? Jembatan ini dari zaman kakek saya sampai sekarang. Kalau diperkirakan mungkin sekitar tahun 50-an tahun. Salah seorang warga, Sabran, mengatakan di jembatan itu kerap terjadi kecelakaan saat kondisi jembatan basah usai diguyur hujan. Ini Pak, terus terang aja, sering orang jatuh di sini sih, apalagi hari hujan. Hari hujan Pak ya? Nah, kan licin itu jembatan, ulin. Itu di atas, di tengah-tengah itu kan mau putus sudah Pak. Mau nggak mau mepet ke pinggir kita lewat. Kasihan Bang Pak, aduh. Ini salah satunya jalan, istilahnya jalan yang untuk orang kerja, untuk anak sekolah. Di sini nggak ada SD, SMP, SMA-nya ada juga. Di sini lah sudah digunakan. Warga berharap jembatan kayu itu segera diperbaiki agar warga tidak merasa khawatir saat melintas. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Kapolres Penajam Pasir Utara akan mengupayakan solusi untuk persoalan kelangkaan BBM solar bersubsidi. Menurut Kapolres, penerapan fuel card untuk pembelian BBM solar bersubsidi adalah solusi untuk mengendalikan kuota yang disalurkan pihak Pertamina ke Penajam Pasir Utara. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Hendrik mengatakan pihaknya bersama Pemkab PPU akan segera mengatur pendataan populasi kendaraan yang layak menerima sistem fuel card di PPU. Pertamina sebelumnya telah menyampaikan jika kuota PPU sudah oversupply. Kapolres optimis persoalan ini bisa segera tertangani dan segera mendapatkan solusi terbaik. Yang memang harus bisa kita lakukan penindakan, tapi penindakan yang kita lakukan itu tidak bisa menyelesaikan karena memang kebijakan adanya BBM subsidi itu juga tergantung permintaan dari Pemkab berdasarkan data populasi kendaraan di sini. Dan di sisi lain juga truk yang mendapatkan subsidi itu harusnya menyentuh sampai titik bawah ya, truknya ya. Dan sedangkan yang di fuel card 2.0 itu siapa yang mendaftarkan ke SPBU itu yang dapat gitu. Dari mulai kendaraan roda 4, dari roda 6, roda 10 sampai roda 10 ke atas itu ada pengaturannya. Sebelumnya, aksi massa supir truk dan mahasiswa menyampaikan tentang adanya indikasi penyelewengan BBM solar bersubsidi. Massa menginginkan agar hal itu bisa segera ditindaklanjuti oleh otoritas hukum terkait, sehingga penyaluran BBM solar bersubsidi di PPU bisa sesuai dan tepat sasaran. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Informasi seputar pemilihan umum tahun 2024 akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Cerdas Memilih.
Saudara, pendaftaran partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024 telah resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Minggu 14 Agustus 2022, tepat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Total sebanyak 40 partai politik resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu tahun 2024 ke KPU RI. Sebanyak 40 partai politik resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 ke KPU RI. Mengenai hal itu, Komisioner KPU Kaltara Divisi Teknis Penyelenggaraan Teguh Dwi Subagio menerangkan sejak awal dibuka pendaftaran parpol yakni 1 hingga 14 Agustus 2022, terdapat 43 partai pemegang akun sistem informasi partai politik KPU RI. Namun sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, Minggu 14 Agustus, yang mendaftar dan menyerahkan berkas hanya berjumlah 40 parpol. Dari 40 parpol yang mendaftar, 24 diantaranya dinyatakan lengkap oleh KPU RI, sementara 16 lainnya dinyatakan belum lengkap dan masih dalam tahap pengecekan awal. Kemudian 24 parpol yang dinyatakan lengkap saat ini sudah masuk dalam tahap verifikasi administrasi. Dari 40 parpol yang ada, itu ada 24 parpol yang dokumennya dinyatakan lengkap. Sehingga oleh KPU RI, oleh tim KPU RI langsung ditindaklanjuti dengan proses verifikasi administrasi. Nah, kemudian ada 16 parpol yang sampai dengan pukul 23.59 tadi itu sudah menyerahkan berkas, tetapi sampai dengan sekarang sedang dilakukan proses pengecekan kelengkapannya. Lebih lanjut, Teguh menambahkan saat ini KPU Provinsi dan Kabupaten Kota masih menunggu turunan data parpol dari KPU RI untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual, khususnya parpol yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Sementara itu, verifikasi faktual rencananya akan dilakukan pada 15 Oktober hingga 5 November 2022 mendatang. Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi selanjutnya mengenai penanaman 1000 pohon mangrove akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Pemerintah Kota Bontang melakukan penanaman 1000 mangrove dalam perayaan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN. Penanaman mangrove itu diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan bisa menjaga ekosistem alam. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia terus bersinergi dalam melestarikan lingkungan. Salah satunya konservasi mangrove yang diupayakan di setiap daerah. Mangrove merupakan salah satu pohon yang memiliki beragam manfaat untuk lingkungan. Mangrove memiliki banyak manfaat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, yakni mencegah erosi sebagai habitat perikanan, mencegah pemanasan global, dan menyeimbangkan iklim. Untuk itu, konservasi mangrove sangat penting dalam menjaga lingkungan. Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2022 mengusung tema Amerta Takso Abinaya, memulihkan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Konservasi alam diharapkan menjadi sikap agar selalu sadar pentingnya menjaga ekosistem alam. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas ekosistem menjadi salah satu gerakan yang konservatif. Memperingati Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2022, pemerintah Kota Bontang merayakannya dengan melakukan aksi penanaman 1000 pohon mangrove yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan menjaga ekosistem alam. PLT Asisten 2 Bontang, Lukman, mengatakan penanaman 1000 bibit mangrove ini bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya konservasi alam bagi lingkungan.
Ia berharap kegiatan ini bisa digaungkan setiap tahunnya, sehingga setiap bibit yang ditanam mampu memberikan dampak positif kepada generasi penerus dan juga terhadap kualitas lingkungan yang baik dan sehat. Sekarang hari ini kita peringati untuk Indonesia tanggal 10 Agustus sebagai Hari Konservasi Alam, di mana kita sebagai manusia sepakat untuk memisahkan, ya, sedikit saja itu sebenarnya dari hutan yang ada di wilayah manusia. Hak dari flora fauna, satwa dan tumbuhan yang tidak bisa bicara, dan hak dari anak cucu kita yang memang tidak bisa hadir, tapi kita wakili. Itu kesadaran dalam berkonservasi. Kepala Balai Taman Nasional Kutai atau TNK, Persada Agus Setia Sitepu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya pemerintah Kota Bontang dan perusahaan yang telah mendukung kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati HKAN 2022 dengan mengusung tema Memulihkan Alam untuk Masyarakat Sejahtera. Nah, di sini kami PLN sebagai salah satu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang ketenaga listrikan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Taman atau Balai Taman Nasional Kutai untuk melangsungkan ekosistem alam dengan melakukan penanaman 100 pohon mangrove, di mana kegiatan ini sudah kita lakukan sejak tahun lalu, kebetulan juga dengan Taman Nasional Kutai. Diharapkan penanaman mangrove ini sebagai bentuk komitmen kami untuk melestarikan ekosistem alam sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Hari Konservasi Alam Nasional HKAN merupakan momen penting untuk mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya konservasi alam. Selain itu, pada momen HKAN 2022 juga mengampanyekan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Untuk itu, hari peringatan ini menjadi momen strategis sebagai upaya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman hayati, kawasan konservasi, dan lingkungan hidup. Rusdiana dari Kota Bontang melaporkan. Saudara, pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Lumbis, Pansiangan, Kabupaten Nunukan telah rampung dikerjakan oleh Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrikan UP2K Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut akan segera menikmati listrik layaknya masyarakat di perkotaan. Beginilah perjuangan petugas PLN UP2K Kaltara dalam menjalankan tugas untuk pemasangan jaringan listrik di wilayah Kecamatan Lumbis, Pansiangan, khususnya kelompok Desa Labang yang terdiri atas 5 desa. Untuk menjangkau wilayah tersebut, petugas PLN yang membawa trafo harus melewati Sungai Pansiangan dengan menggunakan perahu milik masyarakat. Setelah tiba di lokasi, petugas PLN pun harus berjibaku untuk mengangkut alat dengan hati-hati sambil melewati tebing bebatuan. Selanjutnya, setelah sampai di lokasi, mereka kemudian melakukan pemasangan. Manajer PLN UP2K Kaltara Nur Hakim mengatakan saat ini untuk pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Lumbis, Pansiangan, khususnya kelompok Desa Labang telah selesai dilaksanakan. Untuk pembangunan di Kecamatan Lumbis, Pansiangan, khususnya di kelompok Desa Labang, alhamdulillah untuk sampai dengan Agustus ini sudah jaringan selesai untuk pekerjaan SUTM sepanjang 1,3, kemudian trafo itu ada 2 unit kapasitas 50-an, ada 100 kVA, kemudian untuk jaringan STTR sepanjang 2,4 km sirkuit.
Alhamdulillah sudah terselesaikan. Adapun untuk persiapan penyaluran listrik, saat ini masih menunggu selesainya proses pembangunan infrastruktur lainnya, diantaranya tangki BBM, gedung sentral, dan fasilitas lain yakni rumah operator. Persiapan dan proses pembangunan tersebut merupakan bentuk keseriusan PLN akan mengoptimalkan pelayanan kelistrikan. Memang masih dalam progres pembangunan sehingga kami menunggu commissioning test mesin tersebut. Apabila sudah siap, maka UP3 Bro di mana memerintahkan untuk melaksanakan penyambungan baru di ULP Malinonya untuk ke rumah-rumah, maka untuk penyalaan di 5 kelompok di Salabang dapat dilaksanakan. Harapannya secepat mungkin desa tersebut dapat menyala. Lebih lanjut, Nur Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya intens berkoordinasi dengan PLN UP3 Brau dan ULP Malinau agar pelayanan listrik di wilayah tersebut dapat dilaksanakan secepatnya, sehingga menjadi kado bagi warga perbatasan yang berjumlah kurang lebih 600 kepala keluarga pada peringatan Hari Listrik Nasional pada tanggal 27 Oktober mendatang. Muhammad Aras dari Kalimantan Utara melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Selain itu, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada para veteran dan janda veteran sebanyak 104 orang di Kutai Kartanegara. Tercatat ada 104 veteran dan janda veteran yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diberikan perhatian dan diberikan pemenuhan pelayanan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Di Kutai Kartanegara ini ada yang terakhir itu update 104 orang ya, 104 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Nah itu memang setiap tahun kita punya program dari Pak Bupati terkait dengan tali asih veteran. Nah itu biasanya di hari-hari besar seperti 17 atau hari pahlawan atau hari yang sangat-sangat itu ada kita penyerahan. Nah mereka itu dapat 12 bulan ya, 12 bulan tali asihnya. Jadi secara rutin kita ada program juga dengan beliau ini di bawah Kominpet namanya ya, Komando Komisaris Veteran di Kukar ini ada. Nah itu yang koordinasi dengan kami terkait dengan pembinaan beliau ini. Beliau ini tetap menjadi anuan kita, pemerintah daerah melalui dinas sosial, baik itu kesehatannya dan lain sebagainya kita pandu supaya mereka juga bisa mendapat pelayanan-pelayanan dasar terkait dengan pelayanan kesehatan maupun ekonomi dan bahan pangan sembako seperti tadi. Hamli berharap pihak lain juga tergerak untuk bersilaturahmi
dan memberikan perhatian kepada para veteran dan janda veteran yang dulunya menjadi pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Malam Ramah Tamah dan Silaturahmi Paskibraka di Gedung Gelora Kadri Uning. Wakil Gubernur memaknai kegiatan ini sebagai pemersatu dan dukungan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Usai digelarnya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar ramah tamah dan syukuran di Gedung Gelora Kadri Uning pada Rabu malam. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi memaknai ramah tamah ini agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk misi pembangunan. Hadi menilai masyarakat Kalimantan Timur siap mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara. Bagaimana kita semua untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, karena dengan itulah kita bisa membangun dan mengisi pembangunan di Kaltim maupun di Indonesia. Harapan kita tentu sebagaimana yang disampaikan dalam sidang tahunan kemarin, baik Ketua MPR, Ketua DPR maupun Ketua Presiden, ketiga-tiganya menginginkan pembangunan ikan diteruskan. Nah, oleh karena itu masyarakat Kalimantan Timur siap menciptakan iklim yang kondusif dan siap mendukung apapun program dari pusat untuk membangun IKN di Kalimantan Timur. Di akhir sesi acara ramah tamah, anggota pasukan pengibaran bendera pusaka diberikan kesempatan untuk menampilkan kreasinya. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Sementara itu, upacara penurunan bendera merah putih merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia yang berlangsung di Gelora Kadri Uning Rabu sore. Petugas penurunan bendera merah putih mengaku bangga telah menjadi anggota Paskibraka Kalimantan Timur. Seperti inilah suasana detik-detik penurunan bendera merah putih dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Stadion Kadri Uning pada Rabu sore. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi didaulat menjadi inspektur upacara dan dikomandoi oleh Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Kalimantan Timur. Upacara penurunan secara keseluruhan berlangsung lancar. Salah satu petugas penurunan bendera mengaku bangga menjadi anggota pasukan pengibaran bendera di Hari Kemerdekaan ini. Luar biasa sekali. Saya sangat berbangga hati sekali menjadi salah satu pasukan 8 di tahun ini. Ada rasa khawatir gitu, Bang? Siap, tidak ada. Semuanya aman-aman aja atas izin Allah. Siap. Selama ini berapa lama sih proses pendidikan pelatihan ini, Bang? Sekitar 3 minggu, Bang. 3 minggu. Lebih. Pelatihannya itu apa aja, Bang? Berkaitan apa aja? Berkaitan sama fisik. Fisik sama PBB juga diperbaiki. Usai melaksanakan tugas penurunan bendera, pasukan Paskibraka meluapkan kegembiraannya saat dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Masyarakat di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan membentangkan bendera merah putih sepanjang 10 km di batas perairan Republik Indonesia Malaysia. Pembentangan sangsaka merah putih sepanjang 10 km ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Ratusan perahu nelayan digunakan untuk membentangkan bendera merah putih sepanjang 10 km di batas perairan Republik Indonesia Malaysia. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 10 km ini melibatkan masyarakat Sebatik, nelayan, warga binaan pemasyarakatan Lapas Nunukan, anggota pramuka, dan mahasiswa. Pembentangan bendera merah putih dimulai dari jembatan pos Angkatan Laut Sebatik Timur kemudian menyusuri perairan Tanjung Aru hingga ke Sungai Bajo. Sebanyak 150 perahu nelayan dilibatkan untuk menarik bendera merah putih sepanjang 10 km. Kegiatan pembentangan bendera sepanjang 10 km di perairan Sebatik diinisiasi oleh sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Pulau Sebatik. Tidak ada kendala yang berarti selama pelaksanaan pembentangan bendera merah putih. Air laut berwarna biru nan jernih dan cuaca cerah dengan nuansa awan putih serta laut biru. Begitu kontras menyempurnakan pemandangan bendera merah putih yang terbentang sepanjang 10 km. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Ratusan warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara menerima remisi atau pemotongan masa tahanan. Remisi diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia.
Warga binaan pemasyarakatan atau WBP dari 3 lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Remisi ini diberikan pada momen peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia. Masing-masing remisi ini diberikan kepada 900 WBP dari Lapas Kelas 2A Tenggarong, 276 WBP dari Lapas Perempuan Kelas 2A Tenggarong, dan 49 WBP dari LPKA Kelas 2 Samarinda. 11 orang di antara para WBP yang mendapatkan remisi ini dinyatakan bebas. Kepala Lapas Kelas 2A Tenggarong, Agus Dwi Rianto, mengatakan untuk mendapatkan remisi, warga binaan telah menjalani masa hukuman minimal selama 6 bulan, berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan yang ada di lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Tenggarong, Agus Dwi Rianto, menyatakan untuk mendapatkan remisi, warga binaan telah menjalani masa hukuman minimal selama 6 bulan, berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan yang ada. Ketentuannya ketentuan administratif dan substantif. Untuk administratif dia harus sudah menjalani minimal 6 bulan. Sampai 17 Agustus ini dia harus menjalani 6 bulan. Berarti 18 Februari dia SPP-nya mulai ditahan. Dia berkelakuan baik, mengikuti pembinaan yang ada di dalam. Lebih lanjut, Agus menyampaikan ada seorang tahanan dengan masa hukuman paling lama yang juga mendapatkan remisi, yakni tahanan dari kasus perlindungan anak yang harus menjalani masa hukuman selama 13 tahun penjara. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Sementara itu, sebanyak 539 warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Tanah Grogot mendapatkan remisi umum 17 Agustus 2022. Dari 539 WBP yang menerima remisi, 324 diantaranya berasal dari Kabupaten Pasir dan 215 lainnya dari Penajam Pasir Utara. Kepala Rutan Kelas 2B Tanah Grogot Doni Handriansyah menjelaskan pemberian remisi dibagi menjadi 2, yakni remisi umum 1 dan remisi umum 2. Remisi umum atau RU1 merupakan warga binaan yang masih melanjutkan masa tahanan sebanyak 529 orang, dan RU2 merupakan warga binaan yang langsung bebas berjumlah 10 orang, sehingga total ada 539 orang. Pengusulan warga binaan yang mendapat remisi dilakukan beberapa kali. Usulan pertama sebanyak 536 orang, kemudian yang terakhir 3 orang. Pertama kali kita mengusulkan 536, kemudian usulan terakhir ada tambahan 3 orang. Jadi total 539. Kalau tindak pidana yang mendominasi, Bang, yang mendapat remisi? Pastinya narkoba. Narkoba paling tinggi, kemudian kedua PPA, perlindungan perempuan dan anak, ketiga pencurian, dan seterusnya. Kalau untuk laki-laki semuanya 517, untuk perempuan 22. Untuk yang dewasa, laki-laki ada 515, dewasa perempuan 22, anak-anak laki-laki 2, perempuan nihil. Doni menambahkan dari 10 WBP yang mendapat remisi dan langsung bebas, hanya 9 yang bebas pada hari itu. Sementara 1 orang lagi masih menjalani subsidi yang dendanya ratusan juta rupiah. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tarakan memberikan remisi atau potongan masa tahanan kepada warga binaannya. Pemberian remisi ini diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Tarakan. 1.504 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tarakan mendapatkan remisi umum RU1 dan remisi umum RU2 yang disetujui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kalimantan Timur. Warga binaan yang mendapatkan remisi umum RU2 langsung bebas pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, yakni sebanyak 10 orang. Adapun untuk napi yang remisinya belum disetujui karena tidak memenuhi syarat, yakni sebanyak 215 orang. Pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat baik secara administratif maupun substantif untuk mendapatkan remisi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Tarakan, Arimin, mengatakan napi yang mendapatkan remisi terdiri dari beragam kasus, mulai dari kasus narkotika hingga tindak pidana umum. Sementara pemberian remisi yang diberikan paling rendah 1 bulan dan paling tinggi 6 bulan. Berjumlah
1.504 orang. Yang RU1 dan yang RU2 sebanyak 50. Saya ulangi, RU2 22 orang. Namun yang langsung bebas hari ini 8 orang. Nah, yang 14 orang masih menjalani subsidi. Seperti itu. Beragam. Sekarang beragam, narkoba pun ada, pidana umum juga ada. Jadi beragam. Namun secara keseluruhan sebanyak 1.054 orang dan yang masih menyusul sebanyak 147 orang. Kenapa Pak menyusul? Administrasinya belum lengkap. Sementara itu total warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2A Tarakan yakni sebanyak 1.474 orang yang terdiri dari tahanan 205 orang dan napi sebanyak 1.269 orang. Warga binaan yang mendapatkan remisi ataupun yang langsung bebas diharapkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Pengurus Masjid Al-Muhajirin Samarinda menggelar takblik akbar guna membangun generasi yang berakhlak yang dapat meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW. Melalui kegiatan ceramah agama diharapkan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan masyarakat khususnya generasi muda. Keberhasilan membangun sumber daya manusia dimulai dari pendekatan keagamaan agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Untuk itu pengurus Masjid Al-Muhajirin di Samarinda melaksanakan tablik akbar dengan mengundang penceramah untuk memberikan tausiah guna meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Penceramah Habib Geis bin Abdurrahman Assegaf mengatakan kegiatan ceramah agama harus lebih sering dilaksanakan. Pendekatan secara agama seperti ini akan membentuk karakter masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih dekat kepada agama dan terhindar dari segala tindakan tercela. Acara semacam ini saya harap lebih sering dilaksanakan. Kenapa? Karena tadi kita diskusi juga dengan Kapolsek, banyak sekali anak-anak muda kita kena narkoba. Kalau kita nggak sering-sering ngajak mereka ke acara seperti ini, bahaya masa depan kita. Maka terima kasih buat segenap panitia penyelenggara, juga pemerintah, para alim ulama, semoga kita bisa terus bersinergi. Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Hudali Mukti, mengatakan kegiatan ceramah agama seperti ini akan rutin diagendakan sebagai sarana masyarakat untuk meningkatkan ilmu serta keimanan. Kegiatan selanjutnya kami juga panitia dan pengurus Masjid Al-Muhajirin berharap nanti akan tetap berlanjut setiap tahun untuk tablik akbar atau pelaksanaan Al-Muhajirin bersalawat. Tetapi untuk kedepannya dalam peringatan Isra Mi'raj dan Maulid pun kami akan coba mendatangkan pendakwah atau dai-dai yang secara nasional. Untuk itu seluruh elemen masyarakat harus saling bersinergi dalam penguatan akhlak dan pendekatan agama agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang kuat dan berakhlak. Iswahani dari Samarinda melaporkan. Kawasan perbatasan negara perlu dijaga, namun yang lebih penting dibutuhkan juga wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat perbatasan. Sesuai nawacita Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan sinergi dengan seluruh pihak agar terjadi peningkatan kesejahteraan warga dalam kaitannya dengan kedaulatan negara. Kalimantan Utara, salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Panjang garis batas ini yaitu 1038 km dengan karakteristik wilayah perbatasan yang kompleks, meliputi wilayah perbatasan pedalaman dan pesisir. Ragam karakteristik wilayah perbatasan inilah yang menjadi tugas besar negara, karena diperlukan upaya penanganan yang berbeda dalam hal pengamanan garis batas demi kedaulatan negara. Untuk wilayah perbatasan pedalaman yang berbatasan langsung dengan perlintasan warga, pemerintah setempat memberikan perlakuan khusus bagi warga untuk melakukan pertukaran barang khususnya sembako. Seperti di daerah Krayan, Kabupaten Nunukan, di mana tidak ada akses dari ibu kota kabupaten maupun provinsi kecuali melalui jalur udara. Itu pun menggunakan pesawat perintis dengan kapasitas volume terbatas.
Kebutuhan pokok warga selama ini didapatkan dari negara tetangga, termasuk untuk penjualan hasil bumi warga Krayan. Meski begitu, sistem pengamanan di wilayah perbatasan Longmidang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan tetap diperkuat agar tidak terjadi penyelundupan barang ilegal ke wilayah Krayan. Ini akses jalan ini biasanya saat belum lockdown Malaysia, ini merupakan jalur lintas masyarakat kita dari Krayan ke wilayah Malaysia dan juga Malaysia masuk wilayah Krayan. Disinilah lintas batas nanti. Ya, untuk penjagaan di perbatasan ini dari saudara-saudara kita TNI selalu melakukan penjagaan di sini dan selalu memonitor dan selalu mengawasi, ya, sehingga tidak ada namanya orang asing masuk begitu bebas. Di sini juga ada beberapa instansi terkait yang ikut membantu dalam pengawasan lintas manusia di perbatasan ini. Ya, yang penting adalah senjata api sama narkotika, ya. Ini jangan sampai terjadi masuk. Kalau untuk kebutuhan masyarakat kami, masalah kebutuhan pokok, ya, sandang pangan mereka itu kita memberikan perlakuan khusus. Selain pengamanan perbatasan, yang menjadi hal penting bagi pemerintah yaitu bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus bersinergi dengan Korem 092 Maharajalila dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup warga di tapal batas. Karena prajurit TNI yang ditempatkan di pos pengamanan perbatasan atau PAMTAS juga memiliki tugas dalam pembinaan warga sekitar. Ini yang saya pikir lebih penting, di mana masyarakat daerah perbatasan itu satu, bagaimana caranya mereka tetap mencintai NKRI. Karena itu perlu kita pembinaan. Perlu kita lakukan pembinaan langsung anggota kita kepada masyarakat perbatasan. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan ini. Karena masyarakat perbatasan kan dianggap daerah pedalaman. Mereka di bawah nasional gitu rata-rata kesejahteraannya. Karena itu kami sebagai Kolakop dan satuan yang bertugas di daerah perbatasan itu harus juga membina. Sebagai contoh umpamanya di daerah Apuiping ini perkebunannya dengan pertaniannya dengan menanam padi. Nah, anggota kita baik itu Koramil maupun satuan pos perbatasan harus mengarahkan masyarakat sini untuk meningkatkan pertanian padi itu. Yang tadinya umpamanya masyarakat sini hanya 1 kali tanam, gimana caranya bisa menjadi 2. Ditambahkan Danrem 092 Maharajalila untuk wilayah perbatasan yang berada di tengah hutan atau tidak adanya jalur akses antar kedua negara dan tidak adanya kemungkinan perlintasan warga, pengamanan petugas PAMTAS akan dievaluasi kembali. Korem 092 Maharajalila akan menggunakan teknologi terbaru dalam sistem pengamanan perbatasan. Hal ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran operasional petugas PAMTAS. Sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas esok hari, berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 19 Agustus 2022. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini.
Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai bangsal 10 pintu dan 1 bangunan tunggal hangus terbakar. Musibah kebakaran melanda 1 bangunan tunggal dan bangsal 10 pintu di Jalan Cendana, Samarinda, Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan titik api karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk dan minim titik air. Peringatan upacara bendera Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Kalimantan Utara pada 17 Agustus kemarin mendapatkan protes dari sejumlah wartawan. Protes itu dilakukan lantaran para wartawan dari media cetak, elektronik, dan online tidak diberi akses yang sama saat mengambil gambar pada kegiatan tersebut. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Dimpo Sinaga. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia, karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam.